Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PTG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Maria Rosdiana SPD, adalah guru di SMK Negeri 2 ND, sekaligus saya sebagai mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIP 239038495050. Pada hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 ND di kelas 11 Distrik A, materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Oh iya, Ibu silakan memimpin kita dengan doa. Berikan kehidupan adalah kami selalu berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan agama saya yang kita beri. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Allah memberikan mereka hingga sekarang ini. Selamat kalian kami meninggalkan dan selalu bersuka cita agar apa yang diberikan oleh PND dapat menikmati dan pahami. Dapat hidup kita semasa-masa. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak sekalian, untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bangga 3. Garuda Pancasila, sagulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Sekalian. Baik anak-anak, apakah ini ada yang berhadir? Siapa sih yang berhadir? Ketua kelas siapa yang berhadir? Abdi Samsul. Abdi Samsul, alasannya apa? Tanpa. Alimangga Soekarno. Ada, Bu. Anastasia. Hadir Bu. Adi. Ada, Bu. Bendikus Jaga. Ada, Bu. Daniel. Ada, Bu. Sepian. Ada, Bu. Emmanuel Kakak. Ada, Bu. Francisca. Hadir Bu. Yansen Kapol. Ada, Bu. Hanya satu orang saja Alexander Boda. dengan Alexander Boda, itu juga alasannya sakit. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dalam materi kita hari ini, mungkin Ibu mau bertanya. Nah, materi pertemuan kita minggu kemarin itu bahas tentang apa anak-anak? Dan kewajiban asasi manusia. Baik, nah tentang hak dan kewajiban asasi manusia, apakah Anda masih ingat tentang makna atau pengertian dari hak asasi manusia? Yang tahu angkat tangan. Ya, anak Irfan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dari dalam tubuh dari manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk Irfan. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang melekat di dalam diri setiap pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa.
supaya anak-anak ibu bisa bersikap atau berperilaku yang baik, jujur, adil di masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, untuk materi hari ini yaitu kita masuk tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM ini mempunyai 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu bahwa peserta didik mampu menguraikan makna atau pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, menguraikan atau menganalisis tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pemecahan masalah. Nah, untuk itu sebelum ibu jelaskan materi yang nanti ibu paparkan sebentar, nanti kalian dibuat dalam bentuk kelompok diskusi. Nah, setelah dibentuk kelompok diskusi nanti ibu bagikan lembar LKPD. Setelah dibagikan lembar LKPD, nanti anak-anak itu ibu minta menyelesaikan atau mengerjakannya dalam bentuk diskusi. Setelah selesai berdiskusi, nanti ibu minta kalian untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi yang kalian kerjakan. Setelah itu nanti selesai dari masing-masing kelompok, nanti ibu minta satu teman untuk mewakili kita menyimpulkan materi yang kita buat pada hari ini. Baik, sekarang kita lihat sama-sama materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, dari sini kita lihat tentang kasus pelanggaran HAM. Dari sebelumnya itu kita kemarin sudah lihat di pertemuan kemarin. Di situ kita lihat KD atau kompetensi dasar, yaitu tentang apa itu? Iya, menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita lihat materi kedua hari ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Iya, itu semua itu termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Dari sini kita lihat ada pembunuhan, ada penghilangan orang. Penghilangan orang itu maksudnya apa? Penghilangan orang? Pencurian. Penghilangan orang. Membunuh. Itu termasuk itu pembunuhan tadi. Atau kita lihat terjadinya ledakan bom. Ledakan bom itu bisa menghilangkan nyawa orang. Masih ingat lagi ini pemboman di mana itu kali? Iya. Terjadi pemboman di mana? Iya, di Mandala Sakti. Jadi itu juga salah satu kasus pelanggaran HAM berat, karena dia bisa menghancurkan banyak orang atau menghancurkan nyawa manusia yang paling banyak. Ibu tayangkan salah satu video tentang kasus pelanggaran HAM. Nanti kalian nonton dulu ya. Ya, silakan perhatikan. Kita merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tapi di sisi lain ini ada beberapa informasi atau berita yang ironis yang kita dapati ya, terkait beberapa kasus pelanggaran yang dan pemeriksaan hak anak di Indonesia yang tiap tahun makin meningkat. Dan ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas Anak. Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak.
terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Bahkan PBB sendiri telah mengatur hak anak yang perlu diperhatikan, di antaranya hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan dan akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Oke, dari itu salah satu contoh kasus pelanggaran hak. Nah, di situ adalah kasus pelanggaran hak anak. Baik itu Tanzin, dari tayangan video tadi, apakah kalian ada mengingat sesuatu tentang kasus pelanggaran hak yang berkaitan dengan materi kita kali ini? Nah, situ tentang kasus pelanggaran hak anak. Kasus pelanggaran hak anak yang dilanggar yang kalian nonton di video itu apa saja? Hak apa saja yang dilanggar? Hak mendapatkan pendidikan. Iya, salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Tepuk tangan panjang sekali untuk Sino. Apa lagi? Hak mendapat perlindungan. Selanjutnya ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompok. Nah, duduk kelompoknya duduk sesuai dengan nomor urut. Dari nomor urut 1 sampai dengan 5 itu kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 nanti. Kelompok 2 maju sini. Kelompok 3 ini perhatikan sini. Di dalam lemari PPT itu yang ada video, silakan kalian nonton video tentang kasus pelanggaran HAM dan selesaikan atau kerjakan sesuai dengan petunjuk. Silakan kerja, kasih waktu berapa menit? 15 menit, bisa? Bisa. Bisa, silakan. Oh iya, salah. Silakan buka videonya supaya bisa lihat dulu. Perhatikan, yang namanya diskusi kelompok berarti kerjasama, bukan hanya 1-2 orang ya. Nanti dalam diskusi kelompok ibu ambil nilainya juga. Jadi minta supaya kerjakan dengan baik. Jangan lupa tulis nama kelompok dengan nama anggota kelompoknya.
kasus pembulian siswa SMP di Cilacap. Hak yang dilanggar, bullying ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena sudah jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penyebab ketidakseimbangan antara perilaku dengan pelaku dengan korban bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian, komunikasi, gender hingga status sosial. Penyelesaian, pendidik wajib membuat pencegahan anti bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Penyelesaian yang kedua, pembuli wajib dibawa ke pihak yang berwajib. Penyelesaian yang ketiga, membangun diskusi dan ceramah tentang mengatasi aksi penindasan tersebut. Penyelesaian yang keempat, memberi bantuan dan dukungan para korban bullying tersebut. Sekian diskusi dari kelompok kami bersama untuk kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Iya, dipersilakan untuk kelompok lain bisa menanggapi atau memberikan masukan atau pertanyaan. Yang sudah buat pertanyaan kasih ke teman lain supaya semua bisa bertanya dan menjawab atau bisa berbicara. Ya, hanya satu saja ya. Karena Ibu ambil nilai itu per orang. Oh iya, dari kelompok 5 silakan sebut nama. Ya, perkenalkan nama saya Paulinanesa Prawira. Ingin menanyakan bagaimana dengan pelaku yang apakah sudah ditemukan? Sudah. Dan bagaimana hukuman yang diterima pelaku tersebut? Iya, sabar, dengar dulu pertanyaannya, bagaimana dengan pelaku yang sekarang itu sudah ditemukan atau belum? Tidak. Dan apa hukuman yang diberikan kepadanya? Tidak tahu, tapi pelaku sudah dibawa ke pihak yang berwajib. Ya, pelaku sekarang itu sudah dibawa ke pihak yang berwajib atau yang berwenang. Itu siapa pihak yang berwajib sama? Polisi. Ya, itu sudah dibawa ke Kepolisian. kepolisian. Kapan pelakunya itu diserahkan? Setelah pelakunya ditemukan. Setelah pelakunya ditemukan. Yang lainnya, tenang, supaya bisa dengan jawaban dari teman. Bagaimana? Kapan pelaku tersebut ditemukan? Bagaimana Mika? Kapan pelaku tersebut ditemukan? Kapan pelaku tersebut ditemukan? Ya biasanya itu berapa kan? Setelah beberapa waktu baru ditemukan. Atau langsung ditemukan? Itu bisa dibantu kelompok 1, anggota yang lain bisa bantu menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Baik, dari pertanyaan dari Peron tadi sudah dijawab dan Peron menyatakan pas. Masih ada lagi? Pas. Jadi untuk kelompok 1 hanya satu pertanyaan. Apakah ada saran atau masukan? Tidak ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Silakan kelompok 3. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempersiapkan diskusi kami. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman saya untuk membahas. Kasus tragedi Kanjuruhan, hak yang dilanggar, hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak kesehatan, hak atas rasa aman, dan hak asasi manusia. Penyebab gas air mata. Penyelesaian: 1. Edukasi supporter, 2. Melarang supporter menonton langsung di stadion, 3. Persiapan pengamanan dari polisi, 4.
4. Penggunaan CCTV dan steward. 5. Pemberian sanksi berat bagi supporter nakal. Terima kasih. Apakah teman-teman dari kelompok lain mempunyai tanggapan atau pertanyaan? Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan saran atau masukan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dedi Berjaga Besiklong Primus. Saya bertanya tentang tragedi Kanjuruhan. Berapa jumlah korban yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan tersebut? Terakhir 11 Oktober 2022 tercatat korban meninggal menjadi 132 orang. Iya, masih ada lagi? Tapi Bu, Dari kelompok 5. Silakan. Perkenalkan, saya Polisi Perwira. Ingin bertanya, bagaimana tindakan pihak yang berwajib kepada para supporter yang menyuntikkan gas air mata? Maksudnya tindakan dari pihak yang berwajib kepada supporter yang menyuntikkan gas air mata tersebut. Jadi ada supporter dari Arema FC yang tidak terima kalahan dari Persebaya, sehingga mereka turun ke lapangan, sampai mau pukul itu para pemain main bola, sehingga polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata supaya tidak terjadi kerusuhan. Kelompok tadi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Polinopea. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, Ibu, apakah sanksi tersebut terjerat pada pasal berapa? Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Baik, dengan menunggu selanjutnya. Nah, kita sudah selesaikan presentasi dari hasil kelompok tentang pelanggaran HAM. Nah, Ibu minta dari kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok kita tadi tentang kasus pelanggaran HAM. Siapa yang bisa menyimpulkan materi itu sendiri? Iya, anak Ebram, silakan. Boleh ke depan. Silakan. Kesimpulan dari materi ini, yaitu materi kasus pelanggaran HAM ini, pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pengeroyokan, korupsi, kemudian sampai pelecehan. Faktor penyebab pelanggaran HAM ada 2. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Cara mengatasi pelanggaran HAM adalah dengan penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyebarkan pendidikan HAM serta kerjasama antar kelompok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, jadi Anda menyimpulkan bahwa terjadinya kasus pelanggaran HAM tadi karena ada faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan kasus pelanggaran HAM. Nah, tadi sebelum Ibu kajian kerja itu Ibu sudah jelaskan bahwa faktor pelanggaran HAM itu terjadi karena ada 2 faktor penyebab tadi, yaitu dari faktor yang dari atau internal dan faktor eksternal. Berikut kita melakukan post test. Jadi ada soal yang Ibu sudah siapkan, nanti kalian kerjakan dalam lembarannya, nanti Ibu bagikan. Bisa dong? Bisa. Nah, sekarang silakan maju ambil soal. Ini dari situ. Langsung itu. Kalau sudah langsung kumpul ke depan ya? Ya, Bu. Atau biar bisa kumpulkan saja? Sudah, Bu. Ya? Iya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, yang sudah boleh kumpul di depan. Yang belum silakan selesaikan. Jangan lupa nama kalian tulis di situ. Kalau sudah kumpul kembali lagi ke tempat.
Semuanya sudah kumpul semua? Sudah. Sudah. Baik, sudah anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan, yaitu kita materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, untuk tugasnya, Ibu minta kalian supaya bisa meringkas lebih dulu materi yang akan dibahas nanti. Bisa loh ini? Bisa. Baik, sekarang waktu kita sudah selesai, silakan kita berdiri untuk menutup dengan doa. Teman-teman, marilah kita mengakhiri segala berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama saya yakni Katolik. Dalam nama Bapa, Amin. ya Tuhan, terima kasih sekarang Kau telah mendidik kami dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami mau pulang, inilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Siap, beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, terima kasih. Silakan. Sama-sama.